Iya, Oke, selamat malam Pak Ismanto. Jadi kami dari kelompok ingin bertanya atau mau wawancara Bapak membahas tentang peristiwa malapetaka 15 Januari yang terjadi karena kebijakan luar negeri kala itu membebaskan arus modal asing masuk secara berlebihan sehingga mendiskreditkan pengusaha dalam negeri, Pak. Jadi pertanyaan pertama akan dibawakan oleh Jessica Marvella. oke, silakan. Baik, Pak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan pribadi Bapak mengenai peristiwa Malari? Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah saat itu berdampak sebagai pemicu atau pemantik dari peristiwa tersebut? Dari pengamatan saya, ya, peristiwa itu terjadi pada masa-masa di mana Indonesia mulai melakukan ya, pembangunan ekonomi yang berorientasi untuk keluar sebenarnya, dalam arti membuka diri pada dunia luar. Ya. Nah itu pertama kali Indonesia mengundang masuknya investor asing. Ya. Pada masa itu memang ide mengundang investor asing itu ya ide yang tidak populer pada masa itu ya, karena nasionalisme kita kan anti perusahaan asing, anti modal asing, sentimen-sentimen itu masih ya cukup kuat ya. Tetapi ya kalau orang melihat pemikiran saat itu ya, terutama kalangan ekonom melihat ya keterbelakangan Indonesia itu ya bisa diatasi dengan memanfaatkan ya modal yang besar ya, dan modal yang besar itu ya dimungkinkan ya melalui mengundang ya masuknya modal asing. Ya. Jadi saat itu memang modal asing diarahkan untuk mengatas keterbelakangan ekonomi, dan itu terjadi pada ya, rejim Orde Baru memang pada masa itu. Pada rejim Orde Lama ya nggak mungkin terjadi, karena pada masa rejim Orde Lama ya, kalau Anda lihat nanti ke belakang ya, itu tahun 50 60-an itu ya terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing ya. Nah, setelah peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru ya, ada perubahan orientasi dalam kebijakan politik luar negerinya. Ya. Dalam ekonomi ya, kita lebih memanfaatkan ya, orientasinya bagaimana memanfaatkan modal asing untuk kemajuan ekonomi. Nah, itu ya yang saya lihat ya, bagaimana peristiwa Malari. Ya. Nah, kenapa itu memantik ya kerusuhan ya? Nah, pada masa itu memang ya di mana-mana ya awal pertumbuhan ekonomi itu selalu memicu ya kesenjangan sosial. Ada konsekuensi-konsekuensinya lah ya. Jadi ada trade off. Pengusaha nasional yang selama ini diproteksi ya dirugikan oleh masuknya investasi asing itu ya. Nah, itu mereka memanfaatkan ini sebagai sentimen nasionalisme ya. Nah, karena pada saat itu modal asing yang masuk itu adalah dari Jepang, ya Jepang yang jadi sasaran utama ya. Dianggap pertumbuhan ekonomi itu ya, membawa konsekuensi terhadap memburunya kesenjangan ekonomi ya akhirnya ya Jepang menjadi sasaran, simbol ketidakpuasan saat itu ya datangnya Perdana Menteri Jepang ke Indonesia. Tapi di kalangan mahasiswa saat itu ya orientasi keluar itu ya sama kuatnya ya, apakah kita mau ya lebih ke liberal atau ya, ekonomi yang ya dalam arti bagaimana ya peran dan intervensi negara dalam ekonomi itu dirumuskan, itu menjadi perdebatan ya. Apakah kita cenderung proteksionis atau kita mulai melakukan liberalisasi ekonomi? Dua-duanya punya resiko ya. Jadi kebijakan itu yang dipilih oleh Pak Harto ya, yang memanfaatkan modal asing. Ya. Nah itu konsekuensi dari ya kita mengundang modal asing, ada pertumbuhan ekonomi, tapi pada saat yang sama ada isu-isu ekonomi, kesenjangan ekonomi yang buruk. Ya. Banyak pengusaha-pengusaha yang dulu diproteksi ya menjadi kalah bersaing. Ya. Ada kekhawatiran kalah bersaing. Ya. Nah itu yang memantik peristiwa Malari, yang terutama digerakkan oleh mahasiswa justru. Baik, Pak. Terima kasih untuk jawaban
jawabannya. Jadi kalau saya bisa simpulkan sedikit dari jawaban Bapak, menanggapi sedikit, bahwa sebenarnya dari Bapak Soeharto sendiri itu berangkat dari motivasi yang positif ya Pak, karena ingin memasukkan modal asing untuk membangun perekonomian di Indonesia. Tapi karena adanya pertumbuhan dari yang signifikan dari ekonomi itu sendiri justru membuat jurang-jurang perekonomian yang akhirnya memantik si peristiwa malari ini sendiri. Begitu. Kalau menurut Bapak, sejauh apa Soeharto sebagai presiden kala itu mempengaruhi peristiwa malari? Bagaimana tanggapan dan aksi dari pihak-pihak lain seperti terutama NGO dan think tank seperti Bappenas dan CSIS dalam mendukung atau menolak kebijakan tersebut, Pak? Saya rasa Pak Harto pada saat itu ya, memang orientasi Pak Harto ya berupaya untuk bagaimana memanfaatkan ya modal asing untuk mengatasi ya keterbelakangan ekonomi Indonesia pada masa itu. Bappenas dan CSIS pada masa itu ya tentunya juga mereka itu di dalam policy itu teknokratik ya. Jadi memberikan saran ya. Memang kalau dilihat dari teori pembangunan ekonomi pada masa itu ya, modal dalam negeri itu tidak bisa cukup digerakkan untuk mengatasi ya kemajuan ekonomi ya. Nggak punya kemampuan untuk menggerakkan ya pembangunan ekonomi pada masa itu, memobilisasi ya modal dalam negeri itu nggak punya kemampuan ya. Satu-satunya yaitu memanfaatkan ya modal asing ya. Tapi nanti ingat ya, modal asing itu kan ya nggak seperti freelance ya, semua ada risikonya juga ya. Nggak ada orang makan gratis gitu ya. Memang pada masa awal-awal Pak Harto ya naik ya ke kekuasaan ya, ekonomi Indonesia benar-benar dalam kondisi yang tidak bagus ya. Jadi tentu ya itu tanggung jawab ya sebenarnya normal ya rejim ya Pak Harto memanfaatkan ya PMA ya untuk bisa mengatasi keterbelakangan ekonomi yang dihadapi. Nah, lembaga-lembaga seperti Bappenas dan CSIS itu kan lembaga yang policy oriented ya. Orientasinya kepada kebijakan ya. Kalau saya menilai ya lembaga itu cenderung juga ya banyak Pak Harto dapat masukan dari situ ya. Bahwa Pak Harto mau mengadopsi atau tidak itu kan kekuasaan. Jadi Pak Harto yang menentukan. Lembaga-lembaga seperti CSIS dan Bappenas itu hanya memberikan saran teknis ya. Jadi orientasinya juga pada tingkat itu pro ya liberalisme ya. Termasuk ya aktor-aktor yang mendukung ya, liberalisasi ekonomi, di mana pada saat itu investasi modal asing ya dibatasi dan tidak dimungkinkan. Begitu Catherine. Baik Pak, berarti pada zaman itu berarti pengaruh Soeharto sebagai presiden terhadap kebijakan ini sangat besar ya Pak, hampir semuanya di dia gitu loh. Sedangkan dia pemegang otoritas. Berarti lembaga-lembaga dan lainnya itu kayak cuma semacam teknokratik ya. Mereka cuma kayak memberikan saran. Tapi pada akhirnya kekuasaan akhirnya ada di Soeharto sebagai presiden. Betul, ya. Dia hanya memberikan masukan pada kekuasaan. Ya. Pertanyaan berikutnya itu kami ingin tahu bagaimana peran media ini dalam menggambarkan kebijakan yang memicu kejadian malari tersebut, Pak. Lalu bagaimana pengaruh sudut pandang dari media itu membentuk opini publik, gitu, Pak? Nah, itu menarik ya. Pada masa itu juga ya, kalau negara itu kurang stabil, ya, investor nggak akan masuk ya. Nah, tapi bagaimana mewujudkan stabilitas politik itu menjadi aspek yang menarik pada masa itu ya. Nah, konsekuensi pada masa itu sepertinya ya kehadiran rejim otoritarian itu tak terhindarkan. Oleh sebab itu ya kasus-kasus seperti mengkritik ya pemerintah pada masa itu ya itu dianggap semata bisa mengganggu ya stabilitas dan itu bisa mengkhawatirkan masuknya modal asing. Nah, pers mengalami perkembangan bagaimana nanti Orde Baru mulai mengendalikan ya termasuk pers itu sendiri nanti dikendalikan demikian ketat. Dia harus bisa menyuarakan ya, upaya yang untuk bisa mengendalikan stabilitas, termasuk nanti buruh seiring dengan kebangkitan ekonomi kita. Ya. Nah itu ya. Jadi konsekuensinya ya Pak Harto ya memang seperti ya menempuh ya
orientasi kebijakan politik yang otoriter untuk mewujudkan stabilitas politik. Karena dengan demokrasi nggak mungkin, ya, ya. Dengan harapan nanti otoritarian itu, ya, sifatnya temporary saja, harapannya, ya. Apakah itu terjadi atau tidak, ya, itu nanti kita melihat, ya. Karena ya itu kalau saya amati, ya, kehadiran rejim otoritarian itu sifatnya hanya temporary dan itu akan berakhir seiring dengan, ya, kemajuan ekonomi nantinya. Ya. Nah, itu yang disebut kenapa pembangunan ekonomi akan mendorong proses demokratisasi. Itu yang diyakini oleh banyak pihak, ya, bahwa saat itu memang kelompok-kelompok mahasiswa terbagi, ada yang pro dan, ya, kontra. Itu wajar dalam alam demokrasi, ya. Nah, tapi nanti mereka justru, ya, menghadapi, ya, ya, rejim yang otoritarian, ya, sebagai konsekuensi untuk menegakkan stabilitas politik, ya. Karena tanpa stabilitas politik nggak ada rejim yang nggak ada modal asing mau masuk. Kalau saya simpulkan Pak, jadi bahwa rejim otoritarian itu perlu gitu ya Pak untuk meningkatkan kestabilan ekonomi. Jadi pers itu pun diatur sedemikian rupa untuk mendukung supaya banyak investor yang masuk gitu ya Pak. Dalam tanda petik mengapa pada waktu itu memang, ya Soeharto memang banyak mengendalikan kekuatan-kekuatan masyarakat dengan cara yang otoriter, ya, membatasi kebebasan berserikat, ya, membatasi kebebasan pers, itu semua otoritarian semua, ya. Tetapi itu maksudkan, ya ini interpretasi saya untuk menciptakan stabilitas politik. Berikut adalah pertanyaan keempat sekaligus pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Menurut Bapak sendiri, bagaimana dampak dari kebijakan luar negeri di masa Soeharto ini yang melonggarkan investasi asing untuk masuk ke Indonesia, dan bagaimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap situasi masyarakat di saat ini? Ya, bagaimana di Indonesia dengan hasil, ya, mengundang investor yang bisa masuk ke negara-negara yang secara politis itu stabil, ya. Ya. Tetapi bagaimana stabil itu bisa diwujudkan, ya, di Indonesia dengan, ya, mempertahankan dengan hadirnya rejim otoritarian. Nah itu, ya. Jadi dinamika, ya, konsekuensi dari itu, ya, memperkuat kehadiran rejim otoritarian. Harusnya, ya, dulu, ya, secara teoritis, ya, pertumbuhan ekonomi itu sudah dimulai diikuti oleh membaiknya kesenjangan. Itu tahun 90 sudah terjadi, ya. Harusnya Pak Harto itu mulai melakukan transisi demokrasi pada masa-masa itu, ya. Tetapi itu tidak dilakukan, ya. Justru yang terjadi, ya, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk melanggengkan rejim otoritarian, ya, yang itu membuka peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tanpa ada krisis ekonomi, ya, sulit dibayangkan, ya, rejim itu akan berakhir. Karena kembali lagi, ya, tanpa stabilitas politik, ya, kemajuan ekonomi pun juga, ya, nggak akan terjadi. Baik Pak. Baik Pak. Terima kasih untuk jawaban Bapak. Mungkin kalau bisa saya simpulkan, ya Pak, jawaban Bapak, di mana kebijakan luar negeri pada era Soeharto ini sebenarnya memang digunakan untuk memperoleh stabilitas politik gitu Pak. Di mana stabilitas politik ini untuk memancing atau ya bisa dibilang memancing supaya investor luar itu mau menanamkan modalnya di Indonesia gitu. Apalagi mengingat masa-masa peralihan dari era Soekarno ke Soeharto itu memang mengalami gejolak ekonomi yang sangat krisis mungkin gitu ya Pak, waktu masa peralihan itu gitu. Sehingga memang mau tidak mau Soeharto memang harus membuka modal asing karena Indonesia sendiri tidak memiliki modal internal untuk meningkatkan ekonomi tersebut gitu. Yang mana memang keterbukaan kepada dunia luar mengakibatkan ada konsekuensi, ada sesuatu yang harus dikorbankan gitu. Yang mana dalam hal ini adalah hak-hak rakyat gitu. Kemudian juga hak-hak kebebasan dari masyarakat itu sendiri, dari pers, dari media dan lain sebagainya seperti itu ya. Bagi negara yang seperti Indonesia sekarang ini, ya, konsolidasi penguatan demokrasi sebetulnya, bagaimana itu bisa, ya, kita, ya, bisa memanfaatkan perubahan ekonomi global. Nah, ya, haruskah kita menutup terhadap modal asing? Itu pertanyaan saya. Ya, bagi saya, ya, nggak ada gunanya menutup modal asing. Ya, kalau kita menyiapkan diri, nah itu, ya, kita memanfaatkan sambil kita, ya,
menyiapkan diri.